Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat selalu yang di Facebook, yang sedang lihat di Facebook sekarang, atau mungkin yang hadir di Zoom-nya juga ini juga. Semoga tetap sehat selalu dan selalu diberi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini seperti biasanya jam 9 pagi kita akan ada sesi sharing ya, sesi sharing dengan para alumni, dengan para super trader yang sudah join di ULEV dan alhamdulillah mendapatkan hasilnya juga. Nah, ini kita akan coba ulik-ulik rahasia mereka bisa berhasil nih, gimana ceritanya. Dan bagaimana ceritanya mereka bisa ikut ULEV dan bagaimana pembelajaran di ULEV ini menurut mereka. Oke, langsung saja kita sambut Bapak Lutfi. Silakan Bapak Lutfi untuk dinyalakan audio dan videonya. Oke. Oke, ya. Dengaran nih? Assalamualaikum. Ya, dengar. Waalaikumsalam, benar ya. Oke, Oke, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Lutfi, alhamdulillah hari ini bisa join ya di Jumat Berkah ini ya. Oke, Pak Lutfi, mungkin kita bisa mengawali dengan perkenalan dulu karena di sini teman-teman di Facebook juga ingin kenal. Tapi sebelum itu, teman-teman di Facebook, sebelum Pak Lutfi nanti sharing, silakan Bapak Ibu share dulu video ini ya. Share dulu video ini agar semuanya bisa mendapatkan inspirasi dari Pak Lutfi. Oke? Oke, Pak Lutfi, silakan perkenalan. Mungkin nama, terus backgroundnya apa, keluarganya, atau seperti apa. Yang penting ceritakanlah ini apa backgroundnya Pak Lutfi ini. Silakan, Pak. Oke, selamat pagi semua rekan-rekan di ULEV dan mungkin banyak para alumni juga ya, para trader, para senior. Ya, jadi saya sebenarnya di sini sangat masih newbie sekali ya untuk sharing karena baru trading itu 2 bulan, Pak. Belum sampai 2 bulan. Belum sampai 2 bulan. No Ya, problem. jadi saya ini nanti akan mencoba sharing bagaimana sih terkait sistem dari edukasi di ULEV. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Mahmudi, asal Sidoarjo, tinggal sekarang di Surabaya, Pak. Surabaya, tepatnya di Benowo. Oh, Benowo, belum. Iya, Benowo. Sidoarjo, Benowo. Pojok ke Benowo. pojok ini. Iya. Background saya engineer, Pak, di pabrik dulu, di perusahaan. Cuma saya sekarang sudah resign, jadi udah setahun resign. Jadi sekarang fokus support istri saya untuk bisnis online di rumah dan ini investasi saham seperti itu. Oke. Anak dua. Ya, anak dua. Oke. Anak dua. Yang paling besar umurnya udah berapa? 5 tahun. Mau 6 tahun. 5 tahun. Oh ya, umur tadi udah disebutkan belum nih? Umur 32, Pak. 32 ya. Oke. Sebelumnya kerja di pabrik ya, kerja di pabrik, iya, pabrik. Sebagai engineer, berarti mesin ya. Dulunya kuliah mesin proses gitu. di teknik kimia. Oh, teknik kimia. Oke. Ya, proses. Oke. Kerja udah berapa lama terus kemudian memutuskan untuk resign? Saya kerja mulai 2011, Pak. 2011. Habis baru. wisuda kerja ya hampir 5 tahun. Saya sempat jobless sih, setahun juga. Seperti itu. Oke, kerja 2011, 2020. Resignnya 2019. 2019. Berarti ya kurang lebih 7 tahun. Ya, mungkin segitu ya. 7 ya, tahun. Oke, 7 tahun bekerja kemudian memutuskan resign kayak gitu. Nah, ini sebelum kita ngomong masalah saham ini sedikit menarik nih. Nah, kebanyakan orang hari ini, apalagi zaman pandemi kayak gini kan, kebanyakan nyari pekerjaan sampai nyari-nyari lowongan di mana-mana kayak gitu. Ini
Mas apa Pak ya saya sebutnya ya. Mas Mas aja saja, ya. Pak. Mas aja ya. Mas Lutfi ini malah apa ya istilahnya resign Malah kayak gitu. resign. Malah resign. Ini kenapa gitu? Yang lainnya nyari kerja ini malah resign gitu. Ya, sebenarnya itu Pak, kalau dilihat dari awal nikah itu sebenarnya sudah apa namanya, sudah berencana untuk resign. Jadi Oh, hanya ingin full di rumah, bisnis sama istri. Cuma waktu awal nikah nggak tahu mau bisnis apa gitu. Jadi ya wis dikerjakan apa yang ada dulu. Oke, oke. Setelah Jadi 5 memang tahun, memang rencana ketika sudah berkeluarga kayak gitu ya, Pak ya. iya, mau resign seperti itu. Oke. Ya. Kemudian ini jangan sampai ya kita ngasih inspirasi, oh resign enak nggak gitu dan bagus kayak gitu. Iya. Tapi jangan sampai menginspirasi, oh berarti aku udah keluar kerjaan aja kayak gitu. Nah ini mungkin bisa dikasih tahu dulu. Nah biar orang-orang ini juga harus berpikir juga, oh aku kalau mau resign nanti seperti ini. Mungkin ketika resign itu, mungkin apakah ada masalah yang dihadapi setelah itu? Yang pasti sih butuh apa ya, penjelasan ke keluarga Pak ya. Awalnya seperti pasti. itu. Iya pasti. Alhamdulillah keluarga menerima Pak, menerima. Artinya memang sebelum memutuskan resign, memang istri dan saya sudah ada bisnis seperti itu. Oh gitu, Ya, jadi nggak serta-merta belum apa namanya, belum ada lahan untuk berikhtiar, tiba-tiba resign, habis resign nggak tahu mau ngapain seperti itu. Oke, itu ya bagi teman-teman di sini yang udah hadir. Oh ya jangan lupa share dulu ya video ini. Ini apa jarang-jarang ada orang yang memberikan apa sharing seperti ini. Yang lainnya kan pasti sharingnya kerja keras. Lah ini malah resign kayak gitu. Nah ini jarang-jarang ada sharing seperti ini. Nah, share video ini biar nanti semua orang tahu ini. Kalau mau resign itu rumusnya apa dulu kayak gitu. Gitu Pak ya. Jadi jangan langsung resign tapi harus ada lahannya dulu kayak gitu ya. Lahan untuk ikhtiarnya. Oke, kemudian ini dulu mulai kenal YouLife itu kapan Pak? YouLife sekitar waktu pas anak saya lahir, kisaran Oktober 2020. 2020 Oktober ya? Iya. Itu baru kenal ya berarti? Baru kenal YouLife. Cuma dalam dunia saham sih sebelumnya sudah kenal seperti pelatihan saham itu. Cuma saya belum pernah mengikuti seperti di YouLife ini. Oh gitu. Oh ya, sebelum ikut YouLife, apa sudah pernah trading? Apa mungkin selain saham atau kayak gimana kayak gitu? Belum pernah sama sekali, Pak. Jadi yang namanya saham saya nggak tahu sama sekali. Jadi yang namanya open buy, open sell tuh belum tahu ya? Ya, jangankan open buy, open sell, IHSG saja saya belum nggak tahu, Pak. Oke. Kemudian mulai kenal YouLife dan kemudian ngambil keputusan untuk join, untuk belajar lah, untuk belajar. Itu kapan Pak mulai belajar itu? Jadi saya join sekitar November, Pak ya. November awal. Pak. 2020 ya? 2020. November awal 2020 saya join yang di kelas malam itu, Pak ya. Oh malam ya. Malam itu yang kelas sampai jam 11 malam kalau nggak salah ya. Terus ada lanjutannya hari Minggu full day. Full day. Baru saya memutuskan ikut kelasnya yang itu berbayar ini, yang ada videonya Talks itu. Itu full day ikut dari awal sampai akhir ya pastinya ya? Iya, saya ikut apa? Dari awal sampai akhir, ya ikut ceramahnya Coach Dedi. Oke, dari kan pastinya ketika orang belajar itu kan kalau orang nggak cocok kan pastinya kan
langsung apa sih ini langsung ditinggal gitu. Lah, apa sih yang buat Mas Lutfi ini kok tetap stay, tetap oh ini saya butuh ini, ada perasaan itu apa? Yang pertama sih itu Pak ya. Jadi ini kan istilahnya itu ada kita memiliki harta Pak ya. Kita memiliki uang yang mungkin kita nggak tahu harus kita apain gitu loh. Sedangkan kalau kita biarin nggak diapa-apain kan nggak boleh itu. Keyakinan saya, dalam keyakinan saya nggak boleh dalam agama. Jadi harus saya putar nih uangnya. Nah, ada info ya ini ULEF ini tentang investasi syariah. Saya searching investasi syariah. Oh ternyata ada landasan hukumnya secara syar'i. Oke, saya masuk. Gitu. Jadi intinya sih saya ingin itu sih menginvest harta untuk kepentingan syariah seperti itu. Jadi mulai ingin, oh ya sebelum saya jelaskan mungkin ya, pasti ketika orang belajar di ULEF pasti ada big why atau istilahnya itu kenapanya. Tanda tanya besar itu adalah kenapanya. Kenapa? Masnya kan juga udah bantu istri bisnis online dan mungkin dulunya juga sudah punya tabungan kayak gitu. Tapi kenapa juga harus penting bagi Mas Lutfi ini untuk berinvestasi kayak gitu? Kenapa investasi itu penting? Karena saya pikir kita masyarakat Indonesia masih persentase orang yang berinvestasi itu sangat sedikit. Sedangkan asing sudah banyak yang masuk ya. Jadi kenapa tidak kita nggak menguasai dari orang-orang lokal sendiri seperti itu, Pak? Jadi lebih ingin mengkapitalisasi ya, kapitalisasi saham yang ada di Indonesia saham seperti itu ya. Indonesia. Nah itu untuk teman-teman yang di luar yang belum kenal saham, yang masih skeptis tentang saham, masa kalah sama asing di negara sendiri loh, jangan sampai jadi buruh ya di negara sendiri, harus jadi raja gitu. Oke, lanjut. Kemudian ketika kelas itu, nah ini apa materi yang paling Bapak sukai dari kelas itu apa? Pastinya kan pasti ada yang disukai lah mungkin, yang paling disukai kayak gitu. Apa? Awalnya sih awal-awal itu materi itu gini Pak. Memang di awal itu Coach Dedi itu sudah menjelaskan bahwa materi ini akan full dengan mungkin 80% non teknis. Teknisnya paling hanya 20%. Karena secara teknis kita insya Allah sudah bisa lah. Bagi pemula sudah bisa insya Allah untuk teknis. Yang memang untuk perhatian yang lebih itu non teknis. Artinya itu pengaturan psikologis kita dalam berinvestasi, terutama saham. Jadi nggak asal ikut-ikutan, nggak asal tekan buy, nggak asal sell. Ya itu yang membuat orang-orang itu skeptis. Wah investasi saham itu banyak loss-nya. Ya memang mungkin secara teknis oke, tapi psikologisnya yang belum oke seperti itu. Iya benar. Dan saya pun mengalami. Saya bisa bicara sendiri pun awal-awal tekan tombol buy dan sell itu juga psikologis belum bagus. Jadi asal tekan buy, padahal kenapa saya langsung tekan buy, nggak saya analisa lebih dalam lagi seperti itu. Lihat saham hijau itu, wah hijau nih langsung masuk. Padahal itu harga udah di pucuk turun, waduh. Dan memang psikologis memang sangat penting sekali. Jadi materi yang saya dapat yang paling berkesan itu Bapak Dedi mengingatkan jangan serakah. Jadi ketika satu hari dapat untung 2%, 3% oke, sudah lepas, sell aja. Jangan nunggu sampai, nah itu yang naik turun psikologis yang harus kita atur seperti itu. Oke, ini tadi Mas Lutfi ngomongnya untuk trading ya, bukan investasi ya. Kalau investasi kan beda ceritanya. Gitu. Oke, bagi teman yang bingung ini apa strateginya apa sih kayak gitu, silakan daftar dulu aja lah di kelasnya itu. Cari tahu dulu aja lah, cari tahu.
Insya Allah admin atau teman kami biasanya sudah tulis linknya di bawah, atau mungkin yang share itu biasanya ditulis di atas. Silakan klik aja link tersebut. Oke, kita lanjutkan, Pak. Ini ngomongin tadi masalah open buy pertama ini. Itu pasti keinget itu. Ya, itu sahamnya apa? Waktu itu Antam, Mbak. Antam. Open buy, iya. Open buy. Open Tanpa buy analisa. Pakai analisa dikit, tapi yang lebih itu sih analisa dari news. Oh. Sentimen, ya. Kan waktu itu Sentimen. Antam bulan Januari lagi sentimennya lagi karena Tesla itu, Pak ya. Wah, oke, naik nih Antam ini gitu. Cuma analisa secara teknis saya masih belum mendalam analisanya. Ya alhamdulillah cuan 10%. Waduh, cuan 10%. Cuan pertama 10%. Ini belum analisa yang lain loh ya. Masih itu aja. Terus tadi juga cerita masalah salah beli. Nah, itu salah beli udah di pucuk itu saham apa itu? Waktu itu saham Elsa kalau nggak salah, Pak. Elsa. Iya. Itu ya itu saya lihat, wah hijau nih, hijau. Pokoknya hijau masuk. Ternyata di pucuk turun. Ya, loss apa tetap ditinggal aja atau sudah loss atau saya tinggal sih jual? waktu itu. Saya tinggal aja sampai naik lagi. Oke lah, saya tunggu. Udah di sell sekarang berarti? Gimana? Sudah di sell untuk Elsa-nya itu? Sudah. Sudah. Berapa persen itu dapatnya? Kisaran 2%-an. Salah harga aja bisa cuan loh ini. Kemarin juga sempet, Pak. Saya nggak pasang stop loss. Nggak pakai stop loss. Jangan pasang, Pak. Oh iya. Nggak klik stop loss ya. Nggak klik stop loss. Jadi waktu itu Adaro, Harum, sama apa lagi satunya, saya nggak inget. Jadi merah. Waduh, keburu merah sudah dalam. Sudah saya stop loss ya, lumayan itunya, lossnya. Cuma saya lihat saham lain waktu minggu kemarin masih bank masih itu ya, tinggi-tingginya. Nah, saya masuk, saya masuk. Ya alhamdulillah tercover. Maksudnya loss yang kemarin tuh tercover, masih profit lah. Langsung ya. Habis itu bank itu auto reject bawah. Tapi kan udah keluar ya. Oke. Jadi apa ya? Ya mungkin rezeki orang macam-macam. Ada yang harus kena loss dulu, ada gini. Benar. Iya. Ada yang mungkin bisa langsung cuan, ada gitu. Tapi yang namanya loss atau istilahnya resiko itu pasti ada gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Benar gitu, Pak ya? Yes, iya. Oke, kalau boleh di rata-rata. Oh ya, bentar. Mulai trading awal bulan apa? Atau tanggal berapa mungkin? Januari pertengahan, Pak. Masih baru sekali. Januari 2021. Dua bulan berarti ya? 2 bulan. Sekarang Maret awal berarti ya agak 2 bulan gitu ya? 2 bulan, iya. 2 bulan. Nah, kalau boleh tahu, kita nggak usah ngomongin masalah nominal ya. Mungkin persennya aja. Berapa persen sudah untuk 2 bulan ini? Persen untuk kalau cuan-cuan itu Pak ya, harian itu ya 2%, 3%. Yang kemarin bank itu 20%. Oh, 20%. Tapi sekarang saya nggak trading dulu, lihat IHSG merah. Ya, saya lihat minggu depan aja. Wait and see dulu aja lah. Jadi total udah berapa ini? Kalau nggak dari awal modal sampai sekarang peningkatannya itu sudah berapa? Ya ada 10%-an. 10% ya, 2 bulan 10%. Oke, lumayan itu daripada kalau pakai apa tuh kalau di bank itu namanya deposito ya kayak gitu kan ya. Lumayan, beda bagi pemula Pak. Bagi pemula. Ini pemula bisa 10% 2 bulan dengan menutupi loss-lossnya pastinya. Kalau nggak loss untungnya lebih besar lagi pastinya kayak gitu ya.
Oke, yang penting jangan lupa bagi Mas Lutfi sama yang teman-teman di luar, analisanya dijaga, jangan sampai cuma lihat hijau, hajar gitu, jangan. Ya memang itu yang membuat banyak orang rugi ya kayak gitu. Iya. Apalagi kalau saham reguler, ya mau nggak mau. Makanya alhamdulillah kalau kita menggunakan saham syariah nih karena lebih aman. Oke, Iya. kemudian, nah ini ngomongin masalah Pak Dodi. Menurut Mas Lutfi, Pak Dodi itu orangnya seperti apa? Awal saya ikut di kelas malam itu, wah, orang ini maksudnya semangatnya tinggi sekali memang, Pak, untuk untuk mengajak berinvestasi syariah. Hmm. Sampai marah-marah, sampai marah-marah, sampai kayak orang ngomel-ngomel suaranya. Tapi waktu ikut live yang kelas tops itu penyampaiannya oke, terstruktur memang, Pak. Jadi kurikulumnya sudah tertata secara awal, itu sudah penataan psikologisnya, Pak, ya, yang penting memang itu. Jadi itu sudah betul sekali untuk video terkait teknikal ditaruh di akhir. Itu sangat betul sekali. Karena kalau di awal orang udah nggak lihat Udah nggak video lihat yang yang lain. non teknisnya, iya, langsung trading aja. Dan akhirnya kebiasaannya kalau orang tahu cuma analisa itu, berarti ini aja kayak gitu. Ini aja. Kita pakai satu analisa aja cukup gitu. Padahal kan nggak Iya. gitu. Secara pertama yang paling kita eh, tentukan itu ya hati kita. Gitu. Kita kuat apa enggak gitu. Contoh Mas Lutfi, oh ya kalau boleh tanya, Elsa yang awal kali itu minnya sampai berapa persen? Pertama kali beli kan langsung turun itu, karena udah terlalu di atas. Itu min berapa persen? Minus 45%, Pak. 45. 4-5%. Oh, 4-5% Iya. ya. 4-5% dan pasnya ditunggu akhirnya dapat 2% ya. Iya. Nah, itu kalau enggak kita nggak ngomong Mas Lutfi ya. Itu kalau nggak orang yang sudah analisa atau sudah menyiapkan mentalnya, itu nggak kuat itu. Nggak kayak Mas Lutfi ini. Karena kan harus nunggu kayak gitu. Loh, ini Iya. uang nih mau dipakai ini Waduh. biasanya pemikiran kayak gitu. Oke, oke. Ini Mas. Kemudian dari pembelajaran ULEF kan semuanya full online berarti Masnya ikut ini ya. Iya. Nah, dari pembelajaran ULEF yang secara online ini, apakah di masa pandemi ini, apa bisa membantu teman-teman yang ada di luar sana menurut Mas? Apalagi kalau yang pekerja-pekerja kayak gitu. Iya. Sangat bisa, Pak. Jadi artinya untuk investasi ini selain sebagai trader atau investor itu memang sangat membantu sekali untuk meningkatkan penghasilan seperti itu. Oke, oke. Jadi sangat membantu ya. Dan kalau pembelajarannya itu apakah bisa diikuti orang yang non Oh, udul menurut Bapak? ya. Kalau pembelajaran sangat bisa, Pak. Bahkan diikuti oleh orang yang sama sekali belum tahu saham. Ya seperti saya, belum pernah ikut saham, apa itu IHSG, apa itu IDX, composite, kata-kata istilah-istilah seperti itu saya nggak tahu sekali. Jadi memang Mas Lutfi ini sebelumnya belum tahu sama sekali ya dunia-dunia Belum seperti tahu. ini. Iya. Oke. Kemudian ini Mas, mungkin lah ini tadi di Facebook ini saya lihat juga ada teman-teman tops yang sudah hadir juga, teman-teman alumni kita yang sudah hadir. Mungkin ada yang baru-baru juga kayak gitu. Apa sarannya Mas Lutfi ini untuk teman-teman yang baru ini? Bagi teman-teman yang baru join di ULive, ikuti saja video dari kelas TOPS dari mulai awal sampai akhir. Mungkin memang awal itu mungkin teman-teman
mungkin ada rasa bosan karena ini kapan bahas sahamnya itu kapan, bahas sell and buy-nya itu kapan, profitnya kapan gitu. Diikuti saja. Jadi memang dari video 1 sampai 11 ya, kalau nggak sampai 12 itu memang hal non teknis. Jadi terkait manajemen psikologisnya gimana, manajemen uangnya gimana, pengaturan uang. Belum nyampe bahasan teknikal. Jadi sabar saja. Sabar saja, ikuti sampai video teknikal sampai video ke-19. Setelah itu, setelah ikut proses pembelajaran melalui video, baru deh belajar deposit, melihat langsung masuk hutan belantara. Jadi lihat, analisa dulu, jangan ikut-ikutan kayak saya yang tadi. Lihat hijau langsung masuk, jangan seperti itu. Jadi ikuti aja lah apa namanya analisa teknikal yang diajarkan Coach Dedi. Dan ikuti juga dengan kelas-kelasnya yang biasanya online setiap hari apa itu yang bahas apa namanya live trading evaluation ya. Nah itu membantu sekali. Ada ilmu-ilmu baru di situ yang di video top sebelum ada. Oke. Oh ya, itu belajarnya Bapak berapa bulan, berapa hari, atau mungkin berapa minggu? Sebenarnya kalau untuk belajar full 2 minggu, Pak. 2 minggu itu bisa. Cuma saya waktu itu memang anak baru lahir, jadi sama ngurus anak, belajar video 1 hari, terus 2 hari lagi baru belajar. Nah, dibagi seperti itu. Sebenarnya 2 minggu kalau serius bisa 2 minggu. Oke, kemudian, nah ini yang paling penting ini, saran bagi orang yang di luar sana, yang ya pastinya di negara tercinta kita ini, yang masih skeptis tentang saham, yang ngomongnya saham itu haram, kayak gitu. Ini apa sarannya bagi mereka ini? Sebenarnya gini, mungkin yang skeptisnya itu kebanyakan orang bilang itu saham itu haram, Pak ya. Ya benar. Maka dulu saya sempat juga seperti itu, dan saya mencari literasi juga. Cari-cari literasi, terus pas masuk beneran di saham, saya jadi bertanya, ini sisi haramnya itu di mana gitu loh. Karena di dalamnya itu kita bertransaksi jual beli gitu loh. Jual beli tentang aset kan seperti itu, Pak. Jadi saya pikirnya tuh ini haramnya di mana ya? Wong ada penjual, ada pembeli seperti itu gitu loh. Dan barangnya itu berupa aset. Jadi kalau masih ada yang skeptis, bolehlah sebelum ikut kelas, cari dulu literasi tentang investasi saham. Banyak. Ya, monggo bagi Bapak Ibu yang masih skeptis gitu, cari dulu lah, jangan langsung menjudge, oh haram kayak gitu. Ya silakan cari dulu lah. Yang namanya rezeki itu Allah yang berikan, Allah yang kasih jalan. Kalau memang jalannya seperti itu, kalau memang Bapak Ibu direstui untuk jalan rezekinya di saham, insya Allah dimudahkan. Oke, mungkin itu, terima kasih Pak Lutfi, 30 menit dengan saya juga. Untuk yang teman di Facebook, jangan lupa untuk share video ini, jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman yang lain, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Salam untuk keluarganya Pak Lutfi. Terima kasih. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Amin. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.